Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Arif. Kabarnya bagaimana hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bangun. Selamat pagi juga. Alhamdulillah kabar baik hari ini. Hari ini Bapak Arif akan melaksanakan coaching ya? Ya, betul Pak Bangun. Oh. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum nanti Bapak melakukan proses coaching. Bolehkah? Boleh Pak Bangun? Jadi pada saat Bapak melakukan coaching, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai rubrik yang ada. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach-nya. Serta jawaban yang disampaikan oleh Koji apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan nanti. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya, Pak Arif? Boleh Pak Bangun. Oke, nanti untuk kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini nanti? Kompetensi inti coaching antara lain kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak Bangun. Jadi kompetensi yang ingin Bapak Arif kembangkan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Bapak Arif kembangkan dalam proses coaching ini nanti? Nanti Pak mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada kunci Pak. Jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bapak Arif indikator ketercapaian dari coaching ini apa? Nantinya Pak Bangun, setelah proses coaching, saya ingin coach dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialaminya Pak. Oke, jadi indikator ketercapaiannya itu ketika nanti coach dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialaminya. Baik ya, Pak, terima kasih atas jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan setelah proses coaching selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Terima kasih. Ya Pak Bangun, sama-sama. Pak Budi, kabarnya bagaimana hari ini? Ya, selamat pagi juga Pak Arif. Kabarnya baik nih hari ini. Pak Budi katanya akan menyampaikan sesuatu. Kira-kira apa Pak Budi? Iya Pak Arif. Jadi begini, saya itu melihat murid-murid saya itu semakin kesini kok minatnya membaca dan kesadaran membacanya itu apa ya Pak, masih sangat rendah begitu Pak. Oh, jadi minat membaca murid di sekolah Bapak masih rendah ya? Iya Pak, betul sekali. Kita punya waktu tidak lama Pak Budi, hanya sekitar 15-20 menit. Kira-kira hal apa yang ingin Bapak dapatkan dari obrolan kita hari ini?
Ya, itu Pak. Murid di sekolah saya itu kan minat membacanya rendah. Jadi, saya itu ingin mereka itu tampak kesadaran untuk senang membaca gitu loh Pak. Dari diri mereka sendiri. Jadi, tidak menunggu ada perintah atau saat pelajaran saja mereka mau baca. Kadang mereka juga pergi ke perpustakaan hanya memenuhi jadwal kunjungan wajib di perpustakaan. Di perpustakaan itu pun mereka kadang-kadang hanya bermain-main saja, Pak. Oh ya, begitu. Pak, jadi pada intinya Bapak ingin meningkatkan minat membaca pada murid ya. Ya, Kira-kira menurut Bapak, ini murid sudah dikatakan tampak minat membaca itu yang seperti apa ya? ya. Jadi gini, Pak Arif. Menurut saya, murid senang dengan membaca itu mengikuti kegiatan literasi tanpa paksaan dan sering berkunjung ke perpustakaan tanpa menunggu jadwal kunjungan, membaca buku di pojok baca, juga membaca mading-mading kelas atau dengan sendirinya tanpa paksaan. Seperti itu, Pak Arif. Jadi menurut Bapak, mereka itu sudah tampak minat membacanya ketika mereka rajin membaca tanpa paksaan ya. Betul, seperti itu, Pak. Nah, kalau menurut Bapak, hal yang Bapak sampaikan itu tadi, level ideal anak sudah berkembang minat untuk membaca, ya sudah di skala 10 lah. Ya kira-kira situasi saat ini, minat kesadaran membaca murid di sekolah Bapak itu sekitar pada skala berapa, Pak? Ya, kalau berdasarkan pengamatan saya itu, di sekolah saya itu ya ada di skala 6 lah, Pak Arif. Seperti itu. Terus kira-kira Bapak ingin nantinya minat membaca murid itu ada di skala berapa, Pak Budi? Ya, cukup lah, Pak, di level 8. Menurut saya itu sementara cukup baik di level 8 itu. Jadi Bapak ingin minat membaca murid bisa meningkat di level 8 ya, Pak? Ya, Kira-kira apa, Pak? Sudah punya rencana agar minat membaca murid itu bisa sampai level tersebut? nah itu yang selama ini sedang saya pikirkan. Kira-kira hal apa yang nantinya dapat meningkatkan minat membaca murid. Jadi saya itu niatnya ingin mem, mem- mempakat perpustakaan digital, membuat perpustakaan digital sekolah agar murid dapat mengunjungi perpustakaan kapan saja via online dan mungkin dengan menyediakan game-game edukasi di dalamnya dan menyertakan buku-buku dengan desain menarik. Atau yang kedua akan melakukan workshop atau kepelatihan agar murid itu bisa meningkatkan minat membaca mereka, Pak Arif. Seperti itu. Nah, dari dua strategi tadi yang sudah Bapak rencanakan, kira-kira strategi mana dulu yang akan segera Bapak laksanakan? Ya, saya akan membuat perpustakaan digital dulu, Pak. Karena saya rasa strategi ini akan lebih efektif dan murid akan lebih tertarik dengan hal ini, Pak. Seperti itu. Wah, strategi yang sudah Bapak rencanakan ini sangat menarik dan keren ini. Sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Lalu kira-kira kapan rencana akan dilaksanakan, Pak ini? Ya, kira-kira ini akan saya mulai minggu ini, Pak. Mungkin saya akan melaksanakan rencana ini. Baik, Pak Budi. Dalam kegiatan ini kira-kira siapa saja yang bisa dilibatkan, Pak Budi? Ya, tentunya yang pertama tenaga perpustakaan di sekolah saya, Pak. Dan ahli IT yang mampu membantu kami membuat aplikasi perpustakaan digital. Serta kami mungkin akan
berkolaborasi Pak dengan perpustakaan daerah nantinya. Seperti itu Pak. Wah, rencana yang bagus Pak Budi. Bapak sampaikan sepertinya sudah sangat matang. Tinggal action saja ini. Baik Pak, kita sudah di penghujung sesi ini. Kira-kira apa yang sudah Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, jadi dari percakapan ini saya tadi awalnya bingung Pak Arif, bagaimana cara meningkatkan membaca murid, dan sekarang itu saya jadi dapat pencerahan tentang rencana atau strategi apa yang akan saya lakukan untuk meningkatkan minat membaca murid tadi. Terima kasih banyak loh Pak Arif atas waktunya. Sama-sama Pak Budi. Jadi pada intinya Bapak sudah menemukan solusi atas permasalahan Bapak tadi. Ya, betul sekali Pak Arif. Baiklah, besok kita ngobrol-ngobrol lagi Pak. Mungkin minggu depan atau kapan kita bisa ngobrol sesudah merealisasikan rencana Bapak. Saya sudah penasaran dengan hasilnya Pak. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Amin. Terima kasih ya Pak sudah membantu saya. Ya, sama-sama Pak Budi. Pak Arif, bagaimana tadi proses coaching menurut Bapak sudah berjalan dengan lancar belum tadi? Alhamdulillah Pak Bangun, tadi berjalan dengan baik dan lancar tadi. Oh, begini Pak, setelah saya melakukan observasi tadi saat Bapak melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Pak Arif? Boleh Pak Bangun. Oh ya, apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian? Tadi Pak Bangun, tadi pada saat proses coaching, saya sudah menggunakan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh coach. Kemudian saya juga berusaha menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya Pak Bangun. Oke, jadi Bapak Arif sudah berhasil melaksanakan proses coaching menggunakan alur Tirta. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching, Bapak ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Jadi tadi Bapak Arif sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta, sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, dan Bapak Arif sudah mengarahkan coach menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan dan sudah membantu coach menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach agar rencananya nanti dapat dilakukan dengan baik. Tadi saya mengamati juga terkait melihat Bapak Arif sangat fokus dalam kegiatan coaching, yang artinya Bapak Arif sudah mencapai kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach. Selanjutnya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini, Pak Arif? Terima kasih Pak Bangun. Pada kesempatan ini saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang alur Tirta pada proses coaching, sehingga ketika nanti saya melakukan kegiatan coaching, kembali hasilnya akan lebih baik lagi Pak Bangun. Baik Pak Arif. Arif ingin belajar lebih dalam lagi tentang alur Tirta agar proses coaching selanjutnya akan lebih baik lagi ya.
Baik, Bapak Arif, menurut saya luar biasa sekali pada yang sudah dilakukan hari ini pada proses coaching. Mudah-mudahan Bapak semakin sukses ke depannya. Terima kasih sudah berkenan ngobrol-ngobrol dan sharing dengan saya. Sama-sama, Pak Barmon.